Zina diawali dengan bismillah, berjudi diawali dengan bismillah, mencuri diawali dengan bismillah, itu bismillahnya menjadi haram hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan yang lalu kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, karena di dalam kitabnya Syekh Ibrahim Al-Laqani yang ada 144 baris itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pensyarahnya Imam Baijuri menyampaikan kenapa kok kitabnya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, padahal kitabnya itu adalah berupa kitab syair, berupa kitab nadham. Di dalamnya adalah syair dan nadham. Kenapa kok diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dan kemudian kemarin juga sudah disampaikan bahwa betapa pentingnya mengawali sesuatu yang penting menurut syariat itu adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharit Tauhid karya Imam Baijuri. Bismillahirrahmanirrahim. Iftatahan nadimu kitabahu bil basmalati. Kiai Nadim atau yang membuat nazam ini memulai kitabnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bil hamdalati. Lalu beliau menyambung setelah Bismillahirrahmanirrahim dengan memuji Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Kiai Nadim Syekh Ibrahim Al-Laqani itu mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian melanjutkannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun alhamdulillahnya itu tidak secara sempurna dibaca di dalam nazamnya. Kan di dalam kitabnya kemarin bunyinya seperti ini, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalat dinu anit tauhidi. Jadi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya itu tidak secara sempurna. Artinya tidak masuk semuanya seperti kata-kata atau kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, tidak seperti itu, tapi masuk di dalamnya adalah pujian-pujian Allah. Kenapa kok dilakukan seperti itu? Iktidaan bil kitabi, karena beliau ingin mencontoh Al-Qur'an. Mencontoh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahirabbil
alamin itu di dalam Al-Qur'an. Fibtidai bihima, Al-Qur'an permulaannya diawali dengan keduanya itu, dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Fit tartibit tauqifi, urutannya itu bismillah dulu baru alhamdulillah. Kenapa kok seperti itu? Itulah yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu ketika diajari oleh malaikat Jibril itu mengawalinya adalah bismillah dulu baru alhamdulillah. Tidak alhamdulillah kemudian terus bismillah. Itu nanti terbalik-balik. Harusnya kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tidak dibalik. Tidak alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Tidak seperti itu. Susunan ini sudah disusun oleh Rasulullah secara tauqifi, bukan ijtihadnya para ulama, bukan. Tapi ini nggak bisa lagi dikotak-katik oleh kita karena Rasulullah ngajarkannya seperti itu. Seperti ketika Rasulullah menyampaikan sholat subuh itu 2 rakaat, lalu kita mengakal-ngakali atau nambah-nambahi karena sholat subuh itu waktunya masih seger, masih enak-enaknya baru bangun dari tidur, kemudian ditambahi menjadi 4 rakaat. Zuhur yang sudah capek kerja seharian diganti 2 rakaat. Yang seperti itu tidak tauqifi. Yang seperti itu berarti sama dengan ijtihadi. Itu ijtihadnya orang, tetapi tidak boleh. Kalau sudah tauqifi menurut Rasulullah, Al-Quran sudah menyebutkan begitu, Rasulullah sudah mengatakan begitu, maka tidak boleh dirubah-rubah. Kalau bismillah ya bismillah, kemudian alhamdulillah ya alhamdulillah. Tidak boleh dibolak dan dibalik. Kenapa kok seperti itu disusunnya? Kok bismillah dulu baru alhamdulillah? Apakah bismillah itu yang pertama turun dari ayat la annahuma awwalu ma anzala? Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu bukan berarti bismillahirrahmanirrahim itu adalah yang pertama diturunkan, bukan karena ayat yang pertama diturunkan. Kenapa kok begitu? Fa innahu khilafun ma fi sahihil Bukhari wa ghairihi. Kalau menganggap bahwasanya bismillah itu ditaruh di pertama kali di Al-Qur'an, kemudian menganggap bismillah itu adalah yang pertama turun yang diterima oleh Rasulullah di Gua Hira, itu sangat bertentangan ma fi sahihil Bukhari dengan apa yang ada di kitab Sahih Bukhari wa ghairihi, dan juga kitab-kitab yang lainnya fi bad'il wahyi yang membahas tentang kitab permulaan turunnya wahyu. Jadi kalau menganggap bismillah dan alhamdulillah itu adalah pertama kali turun, ayat pertama kali turun, itu akan bertentangan dengan penjelasan yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya pada bab tentang permulaan wahyu Allah turun. Min anna awwala ma anzala. Kenapa? Karena yang pertama turun itu adalah Iqra, surah Al-Alaq ayat 1. Kalau dijelaskan di dalam kitab tafsir As-Sawi, kitab tafsir As-Sawi itu adalah kitab tafsir syarah dari kitab tafsir Jalalain. Kalau kitab tafsir Jalalain itu lebih dominan kepada terjemahannya, karena di dalam kitab tafsir Jalalain itu di dalamnya sinonim-sinonim makna. Jadi seperti arti gitu, menyampaikan arti dan maksud, tapi tidak diuraikan panjang-panjang. Karena itu kitab Jalalain, tafsir Jalalain itu tidak tebal. Kemudian terus disarah oleh Imam As-Sawi menjadi kitab tafsir Sawi alal Jalalain, dan di situ disebutkan bahwasanya surah yang pertama turun itu adalah Iqra, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu menurut riwayat Aisyah, ini Aisyah menyampaikan dalam riwayatnya ditulis oleh Imam As-Sawi, di situ Rasulullah itu bertahanus, atau bahasa kita yang paling gampang itu
bertapa gitu, tapi bukan bertapa seperti yang kita bayangkan. Bertahanus di situ Rasulullah isinya adalah beribadah. Bertahanus di situ Abu Hurairah radhiyallahu an itu menjelaskan bahwa al-ibadatu. Jadi tahanus wa al-ibadah. Dalam sebuah riwayat itu Abu Hurairah menjelaskannya seperti itu. Ini bisa dilihat di dalam sebuah penjelasan namanya Ilmu Mustalah Hadis karangan atau yang disusun oleh Mahmud Tohan, Dr. Mahmud Tohan. Di situ Abu Hurairah menjelaskan dengan tahanus itu wawa al-ibadah atau at-ta'abbud. Di situ adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang kita bayangkan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertahanus melihat sebuah warna atau cahaya seperti cahaya fajar subuh, disitulah kemudian malaikat Jibril datang lalu memeluk erat-erat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadani, disebutkan seperti itu. Malaikat itu memegangku gitu. Memegang itu maksudnya dipegang kemudian terus dipeluk erat-erat. Lalu Rasulullah dibilang atau didengarkan oleh malaikat itu Iqra. Lalu Rasulullah jawab, ma ana biqari'in. Aku ini bukan seorang pembaca. Sampai 3 kali seperti itu baru dibaca secara sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini sesungguhnya ayat yang pertama turun, bukan bismillahirrahmanirrahim tapi surah Al-Alaq. Wa qad naqala Abu Bakrin At-Tunisi, karya yang ilmiah itu adalah karya yang suka mengambil pendapat orang lain, bukan yang hanya menyampaikan pendapatnya sendiri. Karya ilmiah itu adalah karya yang ketika kita menyampaikan pendapat ada dukungan dari pendapat orang lain, ada dukungan dari Al-Quran, ada dukungan dari hadis, ada dukungan dari ulama-ulama yang lain. Maka Abu Bakar At-Tunisi ini menukil atau mengutip apa yang dikutip, ijma'a ulama'i kulli millatin, ijma' ulama seluruh agama. Seluruh agama ini maksudnya adalah agama-agama samawi yang kitabnya itu diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi, seperti kitab Taurat, Zabur dan seterusnya sampai Al-Quran. Beliau sampaikan setiap agama yang Allah turunkan ini ala annallaha iftataha jami'a kutubihi, bahwasanya Allah itu memulai kitabnya bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh agama samawi yang diturunkan Allah kepada para rasul itu semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, walaupun secara teks mungkin tidak sama tapi isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok Kiai Nazim Syekh Ibrahim Al-Laqani mengawali kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin diawali dengan bismillah? Di samping iktidaan bil kitabil azizi, di samping mengikut Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diawali dengan bismillah juga, dengan bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu wa amalan bi khabarin, itu karena mengamalkan hadis. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengamalkan sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang dianggap penting menurut syariat tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka perkara itu seperti binatang yang terpotong tangannya, artinya tidak sempurna. Hadis yang kedua, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Setiap perbuatan yang dianggap penting, dianggap baik menurut syariat, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu ajdam, seperti binatang yang terkena penyakit judam. Hadis yang ketiga, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang dipandang syariat penting
tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka seperti buntut yang putus, buntut binatang atau ekor binatang yang putus. Riwayatun, ada beberapa riwayat ini menjelaskan ketiga-tiganya adalah aina kisun. Maksudnya kalau perbuatan penting kita, amal kita yang dianggap penting menurut syariat tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amal kita itu menjadi amal yang kurang. Maksudnya qalilul barokati, maksudnya adalah sedikit berkahnya. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khairi, tambahnya kebaikan, wal manfaati, dan tambahnya manfaat. Tambah kebaikan, tambah manfaat, itulah yang disebut dengan berkah. Kalau kita punya uang, uang kita berkah, maka uang kita itu akan banyak manfaatnya untuk ibadah. Kalau kita punya motor berkah itu motor yang gampang sekali diajak untuk ibadah, gampang sekali diajak untuk ke masjid. Kalau motor punya kita itu tidak berkah, itu sulit sekali diajak ke masjid. Tetapi kalau diajak ke mall itu senang sekali motornya. Cepat itu kalau mau diajak ke mall. Tapi kalau diajak ke masjid, apalagi subuh-subuh seperti ini, berat sekali motor. Kadang-kadang mogok motornya itu. Ngapa enggak ke masjid sholat subuh? Motorku mogok. Ini motornya tidak berkah, motor yang seperti itu. Oleh karena itu, saya pernah melihat ada orang yang mempunyai mobil. Mobilnya itu sebentar-sebentar rusak, sebentar-sebentar rusak, sebentar-sebentar rusak. Ada juga orang yang punya mobil kondisinya sama, tidak pula baru seperti yang ia miliki seperti itu juga, tapi nggak pernah rusak-rusak ada. Ternyata mobil itu adalah kendaraan, dan memang hakikatnya mobil itu adalah kendaraan. Ternyata dulu itu ketika ada kendaraan berupa binatang seperti kuda atau onta atau yang lain, ketika kendaraan itu suka diajak maksiat, maka kendaraan itu sering mogok. Onta itu juga sering sakit-sakitan kalau diajak maksiat. Jadi analoginya ke situ, walaupun itu adalah mobil atau motor, kalau sering diajak menuju ke tempat maksiat, biasanya itu akan sering rusak, makan jatah, biasanya begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sesuatu yang berkah itu biasanya akan memudahkan kita kalau kita mau mengajaknya untuk ibadah. Baju kita berkah, baju kita ini sering sekali ngajak kita untuk ibadah. Walaupun di rumah dibangunkan kita, lalu pakai baju itu, lalu kita sholat sunnah di rumah kita. Karena kan memang kita diperintahkan oleh Rasulullah jangan sampai buat rumah kita seperti kuburan, kan begitu. Maksudnya bukan rumah kita itu benar-benar kuburan, bukan. Maksudnya adalah rumah kita itu ya diisi dengan bacaan Al-Quran, diisi dengan sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajib, afdolnya adalah di masjid. Tapi kalau salat sunnah itu afdolnya adalah di rumah, kecuali pada salat-salat sunnah tertentu. Umpama salat tahajud gitu, itu di rumah itu afdol. Kenapa? Kalau di rumah afdol? Kalau di rumah afdol itu karena di rumah itu lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tentram. Kalau di rumah nggak banyak gangguan. Maka ketika ada orang sholat, tidak jadi sholat karena ada orang, maka yang seperti itu disebut dengan riya. Tidak jadi sholat karena orang, namanya riya. Jadi sholat karena orang itu namanya syirik. Tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan sholat, tidak jadi beramal karena manusia, itulah namanya riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Dan beramal tujuannya supaya dilihat dan dipuji oleh orang, itu namanya syirik, menduakan. Kenapa? Sholatnya untuk Allah dan juga untuk manusia, itu ada dua cabang di situ. Maka Al-Fudail bin Iyad menyebutkan seperti itu di dalam kitab yang dinukil oleh Imam Nawawi, namanya
syarah Arba'in Nawawi, tapi yang disyarah oleh Imam Nawawi sendiri. Karena Arba'in Nawawi itu banyak yang menyarahnya. Di antaranya adalah Syekh Utsaimin. Saya kurang suka membaca bacaan syarah dari Syekh Utsaimin itu. Kenapa? Lebih didahulukan bid'ahnya daripada amalannya. Karena Syekh Utsaimin itu kan orang Wahabi, ikut-ikut mensyarah apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Saya lebih senang membaca syarahnya Imam Nawawi sendiri yang menyusun kitab, itulah yang mensyarahnya. Artinya kita sangat tahu alur ilmunya yang dimaksud oleh yang menyusun kitab itu, yaitu Imam Nawawi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah berkah. Kalau sesuatu itu sudah berkah, maka sesuatu itu akan menjadikan manfaat lebih banyak lagi dari kita ini untuk kita ini. Jadi ziyadatul khairi wal manfaati. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan dan tambahnya manfaat. Untuk mengetahui punya kita ini berkah apa tidak, dilihat bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat berarti enggak berkah. Kalau bermanfaat berarti berkah. Kebaikan kita tambah berarti berkah. Kalau kebaikan kita malah jauh, itu tidak berkah. Kita punya uang kita yang kita punya ini justru malah jauh dari Allah, itu tidak berkah. Tapi semakin kita punya banyak uang, semakin dekat kepada Allah, itulah namanya berkah. Ziyadatul khairi wal manfaati, tambahnya kebaikan dan juga tambahnya manfaat, itu namanya berkah. Fahuwa wa in tamma hisan la yatimu ma'nan. Perbuatan yang dianggap penting tadi, yang tidak diawali dengan bismillah, seakan-akan terlihat di mata kita itu sempurna, tapi pada hakikatnya tidak sempurna. Contoh paling gampang adalah ketika kita makan. Ketika kita makan, niat makan itu adalah menjalankan perintah Allah. Karena Allah menjadikan kita hidup, salah satu syarat untuk hidup adalah makan. Maka makan itu adalah perintah Allah. Ketika kita makan, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, lalu mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka makan kita itu menjadi berkah. Kalau tidak, cuman kenyang saja tapi tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena di dalam bismillah itu, di dalamnya ada pahala, walaupun tidak semuanya. Oleh karena itu, kalau kita melakukan perbuatan baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan sempurna tapi hakikatnya tidak sempurna. Ma'a khabarin. Demikian juga Kiai Nazim Syekh Ibrahim Al-Laqani membuat atau menyusun kitab ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian terus alhamdulillahirabbil alamin. Selain mengamalkan khabar atau mengamalkan hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa ajdam fahuwa aqta, beliau juga mengamalkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa abtar fahuwa ajdam fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka perkara itu adalah perkara abtar, perkara ajdam, perkara aqta. Ada 3 hadisnya juga. Dia terputus, dia terkena penyakit judam, dia terpotong. Artinya juga tidak banyak manfaatnya. Wal muradu bil amri, apa yang dimaksud dengan amrun di sini? Apa yang dimaksud dengan al-amr, perkara? Apa yang dimaksud itu? Ma ya'ummul qaulu. Yang dimaksud dengan perkara ini adalah pada umumnya ucapan. Seluruh ucapan kita yang keluar dari mulut kita itu yang disebut dengan al-amru. Makanya tadi sebelum menyampaikan ini, saya menyampaikan dengan alhamdulillah dulu. Bisa langsung alhamdulillah, bisa dari bismillah. Bisa dari situ, bisa lebih sempurna lagi dari a'udzubillah, berlindung kepada Allah. Apa yang umul qaulu tadi? Apa yang dimaksud dengan
ucapan yang pada umumnya tadi kal qiraati, seperti membaca. Maka adik-adik kalau mau membaca Al-Qur'an atau membaca kitab, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang dimaksud dengan al-amru itu adalah umumnya qaul, umumnya ucapan seperti membaca. Apa yang lain? Wal fi'lu, dan umumnya berbuat, umumnya bekerja, umumnya melakukan sesuatu. Kat ta'lifi, seperti menyusun kitab, atau seperti bekerja. Kalau kita barangkali 1-2 yang nyusun kitab, tetapi yang paling banyak kita adalah pekerjaan yang lain. Jadi karena ini yang membuat adalah seorang kiai, jadi kerjanya nyusun kitab. Contohnya adalah kat ta'lifi, seperti menyusun kitab. Jadi umumnya al-amru, perkara itu adalah al-qaul, seluruh ucapan yang keluar dari mulut, baik memberikan nasihat atau ketika kita mau membawa acara atau apa saja, ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka itu afdalnya adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim berdosa? Tidak berdosa, karena ini adalah amalan sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi sekali. Karena nggak dapat pahala, nggak dapat bagian pahala, jadi rugi. Kalau cuman tidak apa-apa, enteng, ini rugi. Artinya dapat pahala, ini nggak dapat, berarti kan rugi. Wa makna dzibalin, yang dimaksud dengan dzibalin tadi kan kullu amrin dzibalin, ai sahibu halin bihaitsu yahtamu bi syar'an. Yang disebut dengan dzibalin itu adalah sesuatu yang penting menurut syariat. Seperti makan itu penting menurut syariat, minum penting menurut syariat. Kenapa? Makan dan minum itu adalah untuk keberlangsungan hidup. Sementara kita ini disuruh hidup oleh Allah. Kalau kita disuruh hidup oleh Allah, berarti Allah itu sudah menyediakan alat-alatnya untuk hidup, seperti oksigen, makanan. Kalau orang tidak makan, itu berarti dia tidak menjalankan perintah Allah. Orang tidak makan kayak gitu tuh berarti tidak mau menjaga nyawa. Nyawa itu perlu dijaga, dan menjaga nyawa itu hukumnya wajib. Maka karena menjaga nyawa hukumnya wajib, salah satu di antara menjaga nyawa adalah makan, maka makan itu juga menjadi wajib. Ma la yatimu bihi illal ma la yatimu illa bihi wa wajib. Ma la yatimu illa bihi wa wajib. Tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali dengannya, maka dengannya itu adalah wajib. Orang hidup itu harus makan, maka makan itu menjadi wajib secara tidak langsung. Kalau Bapak Ibu tidak makan, berarti tidak menjalankan perintah Allah. Umpamanya aku niat selama 3 tahun ini aku nggak makan, nggak minum. Itu pasti itu nggak lama lagi itu gali kuburan 3 tahun. Ya walaupun Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan orang yang kuat itu bukan orang yang banyak makannya, tapi orang yang kuat itu orang yang sedikit makannya. Artinya orang yang kuat itu adalah orang yang berpuasa, maksudnya begitu. Tapi puasa kan juga makan. Puasa ada waktunya, antara terbit fajar sampai terbenam matahari, itu waktunya puasa. Kalau puasa lebih dari situ berarti sudah nyalai syariat. Misalnya puasa 7 hari nggak makan-makan, itu nggak boleh yang seperti itu. Walaupun seandainya dia kuat gitu, tapi nggak boleh, tetap harus dia makan walaupun sedikit, atau minum walaupun sedikit, tetap dia makan. Jadi seakan-akan itu tidak sempurna kita lakukan, seakan-akan sempurna kita lakukan. Yang tadi amalan yang penting tadi seakan-akan sempurna kita lakukan, kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hakikatnya tidak sempurna. Dan sesuatu yang penting tadi adalah yang dianggap penting menurut syarat, ai bi alla yakuna min safasifil umuri. Dan perkara itu menurut syariat itu bukan perkara remeh, perkara yang dianggap remeh.
Walaisa muharraman, dan juga perkara yang tidak dianggap haram menurut syariat. Apa yang dianggap haram menurut syariat seperti berjudi, berzina, itu kan haram itu. Haram yang seperti itu. Wala makruhan, dan juga bukan perkara makruh. Jadi yang dimaksud penting menurut syariat itu bukan perkara remeh, bukan perkara yang haram, dan bukan perkara yang makruh. Wa yushtaratu aidan alla yakuna dzikran mahdhon. Tapi masih ada syarat lain lagi. Apa syaratnya? Disyaratkan perkara itu bukan zikir murni. Zikir mahdhah, zikir murni. Wala ja'ala syari'u lahu mabdu'an ghairal basmalati wal hamdalati. Kalimat ini saya baca berulang-ulang dan kalimat ini janggal. Artinya bertentangan dengan judulnya. Di sini berbunyi wala ja'ala syari'u lahu mabdu'an ghairal basmalati wal hamdalati. Kalau diartikan pas seperti kalimatnya berarti bunyinya dan tidaklah syariat menjadikan untuk perkara itu diawali tanpa bismillah dan alhamdulillah. Syariat tidak menjadikan untuk perkara itu diawali tanpa bismillah dan alhamdulillah. Artinya perkara itu diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Kalau yang seperti ini yang jelas adalah salah ketik, maka lanya dibuang. Bukan wala ja'ala tapi wa ja'ala syari'u lahu mubda'an ghairal basmalati wal hamdalati. Dan syariat menjadikan perbuatan itu memang tidak diawali bismillah dan alhamdulillah. Maksudnya begitu. Kalau ini tumburan dan syariat tidak menjadikan perbuatan itu tidak diawali bismillah dan alhamdulillah. Artinya syariat menjadikan perbuatan itu diawali bismillah dan alhamdulillah. Padahal maksudnya adalah syariat itu menjadikan amal itu tidak diawali bismillah dan alhamdulillah. Artinya perbuatan kita itu tidak boleh diawali bismillah, tidak boleh diawali dengan alhamdulillah. Apa ada? Ada, nanti penjelasannya ada seperti itu. Fakharajat safasiful umur. Berbeda lagi, lain halnya perkara yang remeh. Yang remeh, perkara remeh itu tidak perlu diawali dengan bismillah. Seperti apa? Kalubsin na'li, seperti memakai sendal, wal busoki meludah, wal makhati buang ingus sisi gitu. Jadi nggak usah bismillahirrahmanirrahim terus meludah, nggak usah pakai bismillah kalau meludah, nggak dianjurkan. Atau ketika kita mau buang ingus lagi pilek gitu, bismillahirrahmanirrahim. Jangan, tidak disunahkan yang seperti itu. Ini perkara yang dimaksud adalah perkara remeh. Fala tusannul basmalatu, yang seperti itu tidak disunahkan diawali dengan basmalah, walal hamdalatu alaiha, dan juga tidak disunahkan diawali dengan alhamdulillah atau sesudahnya dengan alhamdulillah. Itu tidak diawali, itu karena perkara remeh. Wa kharajal muharram lidzatihi, dan juga perkara yang haram zatnya. Perkara yang haram zatnya itu seperti apa? Kazina, seperti zina. Ketika seseorang mau berzina diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahnya menjadi dosa besar seperti zinanya. Umpamanya lagi kumpul-kumpul, bawa kartu remi, kemudian masing-masing menyiapkan duit 5 juta, berjudi di situ. Dia bilang salah satu di antara mereka, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aku menang. Berjudinya dosa besar, diawali bismillah, maka bismillahnya juga dosa besar. Jadi mengawali perbuatan haram, umpamanya ini lagi kepepet tapi caranya adalah cara salah. Malam-malam ngincer rumah orang, rumah siapa yang mau dibongkar, berdoa dulu dia, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, biar aman masuknya, nggak ketangkep waktu mencuri. Yang seperti itu bismillahnya adalah
haram, tidak boleh. Kenapa? Karena perbuatannya itu adalah haramun lidzatihi. Kazina, seperti zina. Wal makruhu lidzatihi, seperti perkara yang makruh zatnya. Seperti apa perkara makruh zatnya itu? Kan nadhari li farji zaujatihi bila hajatin. Ini penjelasan dari Imam Baijuri. Makruhun lidzatihi itu kan nadhari farji zaujatihi, seperti melihat kemaluan istrinya tanpa keperluan, bighairi hajatin. Jadi begitu pengen melihat kemaluan istrinya, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu, itu bismillahnya hukumnya makruh. Itu namanya makruhun lidzatihi. Ngikut perbuatannya yang makruh, maka bismillahnya makruh. Tapi Syekh Ali Jum'ah menjelaskan di sini tidak hanya melihat kemaluan istri, tapi istri melihat kemaluan suami. Juga seperti itu hukumnya sama. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahnya menjadi makruh. Oleh karena itu ya nggak usah pakai bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, bila hajatin, tanpa ada keperluan. Fatuhramu alal awwali, maka hal ini yang pertama tadi hukumnya haram membaca bismillah. Seperti zina diawali dengan bismillah, berjudi diawali dengan bismillah, mencuri diawali dengan bismillah, itu bismillahnya menjadi haram hukumnya. Wa tuhrahu alasani, dan yang kedua makruh, seperti melihat kemaluan istri tadi dengan bismillah diawalinya, maka bismillahnya hukumnya makruh. Bi khilafil muharrami li'aridin, berbeda kalau barang itu tidak haram lidzatihi tapi haram li'aridin, haram karena sesuatu yang lain. Perbuatannya tidak haram tapi karena ada sesuatu yang lain menjadi haram. Seperti apa? Kal wudhu'i, seperti berwudu. Berwudu kan tidak haram, tapi bima'in maghsubin, dengan air curian, dengan air rampasan, merampas air atau mencuri air digunakan untuk wudu. Wudunya tidak haram, mencurinya haram. Yang seperti ini wudunya tetap disunahkan membaca bismillah. Kenapa? Wudunya tidak haram. Yang haram itu adalah mencuri airnya. Wal makruhu li'aridin, dan juga barang yang makruh, tapi makruhnya karena sesuatu yang lain, bukan lidzatihi, bukan makruh barangnya, tapi makruh karena sesuatu yang lain. Ka'aklil basoli, seperti makan bawang. Makannya jawas tidak makruh, tapi basolnya itu makruh. Kenapa basol makruh? Karena dirihin, karena memiliki bau syadidin yang sangat menyengat. Karena basol itu memiliki bau yang tidak sedap. Barangkali tidak hanya basol, tidak hanya bawang, karena yang diketahui oleh Imam Baijuri waktu itu cuman bawang. Dia belum ke Indonesia. Kalau di Indonesia ada namanya pete, ada namanya jengkol, ada namanya kabau. Itu ngalai bawang itu. Andaikan Imam Baijuri ada di Indonesia, mungkin masuk di sini seperti makan jengkol, makan lauknya gulai jengkol, sambelnya sambel pete, lalapnya kabau. Sempurna baunya. Ini disebut dengan makruhun li'aridin, makruh karena sesuatu yang lain. Fala tuhramu alal awwali, maka pada saat berwudu dengan air yang curian tadi tetap disunahkan baca bismillah, hukumnya tidak haram. Wala tukrahu alasani, yang kedua makan jengkol tadi tetap disunahkan membaca bismillah, hukumnya tidak makruh. Jadi barangkali itu saja dulu. Sudah jam 6 lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengarkan Ustaz, tadi ada yang
syirik. Nah, mana yang dinamakan dia sholat ada orang, pernah orang, atau tidak jadi sholat, atau tidak ada orang. Mana yang syirik, mana yang tidak. Pembahasan tentang riya dan syirik ini menurut pengertian yang disampaikan oleh Al-Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Tidak jadi beramal karena manusia itu namanya riya. Tadinya pengen sodakoh, begitu pengen sodakoh, ada orang tidak jadi sodakohnya ditarik lagi karena takut apa? Jangan-jangan aku dibilang dermawan. Jadi takut dibilang begitu oleh orang, akhirnya nggak jadi sodakoh ditarik lagi. Yang seperti itu namanya riya. Tetapi ketika nggak ada orang, nggak ada sama sekali berkeinginan untuk sodakoh, begitu ada orang rame melihatnya, terus kuat keinginan untuk sodakoh supaya, ingat ini catatannya, supaya dibilang sebagai orang yang dermawan, itu namanya syirik. Tetapi ketika kita bersodakoh karena ada orang banyak, bukan niatnya supaya dilihat orang, niatnya adalah termotivasi orang sodakoh, akhirnya kita ikut sodakoh, bukan karena minta dipuji orang, itu bukan syirik namanya. Kita sholat ya di masjid, nengok orang sholat, lalu karena kita nengok orang sholat, hati kita pengen, orang itu sholat, aku ikut sholat juga. Tapi bukan karena dipuji orang, karena ada orang sholat iri dia dapat pahala, aku kok nggak dapat, padahal di situ ada kesempatan untuk dapat, akhirnya dia sholat supaya dapat pahala dari Allah. Jadi sholatnya yang melihat orang tadi itu bukan karena untuk dilihat orang, tetapi karena melihat orang akhirnya kita ikut melakukan seperti yang orang lakukan. Makanya itu ada riwayat disebut begini. Ketika seseorang melihat ulama, maka melihatnya itu menjadi ibadah. Kapan? Ketika melihat ulama dan dia ikut melakukan seperti yang ulama lakukan. Umpamanya begini, Bapak Ibu melihat Ustadz Hafidhul Kholis. Begitu melihat Ustadz Hafidhul Kholis langsung tergerak, oh iya ke masjid. Langsung bayangannya adalah ke masjid. Kalau orang melihat kiai, orang melihat ustadz, itu bayangannya adalah langsung ke masjid, membaca Al-Quran, zikir, itu bayangannya. Coba kalau Bapak Ibu melihat artis, ada nggak bayangan ke masjid, bayangan zikir? Kalau melihat artis, lagunya itu paling-paling yang muncul dalam hati. Jadi motivasi kita untuk apa beramal, itulah yang menjadikan nilai kita. Kalau kita beramal karena manusia, maka itu namanya amal yang syirik, karena menduakan Allah dan manusia. Kalau nggak jadi beramal karena manusia, itu namanya riya, pamer di hadapan Allah, pamer tapi nggak jadi. Nah, sama-sama melakukan amal, bisa jadi yang satu ini karena syirik, yang satu ini karena memang dia iri, dia dapat pahala kok kita tidak, padahal sama-sama ada kesempatan. Jadi sangat berbeda sekali. Yang menentukan itu adalah hati. Ketika kita nggak jadi sholat di masjid bukan karena takut dilihat orang, tapi karena masjid ramai, nggak bisa khusyuk umpamanya, karena ini sholat sunnah, maka akhirnya malam-malam itu dia balik ke rumah lagi untuk tahajud di rumah. Bukan karena supaya tidak dipuji oleh orang atau takut dipuji oleh orang, bukan begitu, tapi karena memang mencari ketenangan. Karena kan kalau kita berhubungan dengan Allah itu kan perlu tenang. Karena ada orang yang tidak jujur dalam ibadah, ada orang yang jujur dalam ibadah. Gimana orang yang tidak jujur dalam ibadah? Orang yang tidak jujur dalam ibadah itu adalah badannya sholat tapi hatinya lari kemana-mana. Itu nggak jujur, katanya sholat tapi hatinya kok nggak dihadapkan Allah. Cuman fisiknya yang dihadapkan Allah tapi hatinya tidak menghadap
Allah. Hatinya malah pergi ke pasar. Hatinya malah nyari-nyari kuncinya kemarin yang hilang. Hatinya malah jalan-jalan ke depan. Jangan-jangan sandalku yang baru hilang. Itu namanya sholat tidak jujur. Oleh karena itu, Ibu, namanya riya adalah tidak jadi beramal karena manusia. Syirik beramal karena manusia. Jadi nggak usah khawatir ketika ada orang banyak kita beramal. Yang penting hati kita ini kita jaga. Ada loh orang beramal itu kemudian terus rusak gara-gara orang lain. Ada juga. Umpamanya gini, di Masjid Al-Muqarrabin ini sedang membangun. Kemudian ibu adalah salah seorang yang paling kaya di kampung ini. Mobilnya 7, perusahaannya 8, umpamanya begitu. Pokoknya duitnya di rumah itu tidur di atas duit lah gitu, saking banyaknya duit. Ibu punya tetangga cerewet. Ketika ibu sodakoh ke masjid tadi, infak ke masjid tadi, atau wakaf ke masjid, tidak tanggung-tanggung. Wakafnya itu 500 sak semen. Kan banyak 500 sak semen tuh, banyak. Kemudian 10 truk kerikil dan truk, dan 10 dan truk pasir. Banyak kan? Lalu tetangga sebelah ini nggak pernah melihat ibu bersedekah seperti itu. Karena ibu hanya ngomong dengan pengurus masjid, Pak pengurus masjid, aku berwakaf 500 sak semen, 10 dan truk kerikil, dan 10 dan truk pasir. Tolong diterima, nggak usah dicatat sebagai namaku, catat saja sebagai hamba Allah. Maksudnya adalah supaya orang nggak tahu, kemudian orang nggak menyangka kita ini adalah seorang yang dermawan. Maksudnya adalah supaya kita ini tidak dianggap oleh orang dermawan. Kita tidak meminta orang menganggap kita sebagai dermawan. Maksudnya seperti itu. Pada saat ibu-ibu kan biasa kalau pagi ke warung sayur gitu, sampai di situ ketemu ibu cerewet tadi. Bu, iyo ngapo? Ibu kan tahu masjid kita ini sekarang sedang bangun. Iyo, memang kenapa? Iya bu, nyumbang kayak aku sudah nyumbang 1 sak semen, kemudian pasir 1 mobil kecil, lalu kerikil 1 mobil kecil. Aku yang nggak banyak duitnya nyumbang sebanyak itu bu. Iya ibu itu nyumbang. Lalu apa dijawab? Yolah, doakan aku ya bu ya, mudah-mudahan aku tergerak untuk nyumbang. Ngegas dia. Nyumbang itu bukan didoakan bu, nyumbang itu digerakkan, bukan didoakan. Nggak ada gunanya. Untuk apa punya harta banyak ditumpuk-tumpuk gitu? Harta nggak bawa mati bu. Pokoknya ngomong yang sebanyak-banyak itu. Kira-kira ibu ngomong nggak kalau sudah nyumbang 500 sak semen tadi? Akhirnya bocor. Bu, tahu nggak bu? Di sana itu ada 500 sak semen. Iya tahu. Di situ ada 10 pasir truk. Tahu, ada 10 pasir, 10 truk kerikil. Tahu, itu siapa punya nyumbang? Enggak tahu, itu aku bu. Akhirnya begitu. Ini gara-gara tetangga yang cerewet tadi, akhirnya rusak ibadah kita. Karena itu kalau punya tetangga, jadilah tetangga yang baik. Jangan cerewet seperti itu. Kawan mau beribadah, akhirnya terpancing hatinya, emosi, katanya tidak menyumbang, katanya tidak bersedekah, akhirnya rusak gara-gara mulut tetangga. Ada yang seperti itu. Tapi kalau seandainya kita menyumbang itu, walaupun ada orang rame-rame seperti ini, niatnya adalah karena Allah, maka tidak jadi syirik. Tidak jadi juga karena Allah, maka itu tidak namanya riya. Jadi intinya, tidak jadi karena Allah itu bukan riya. Melaksanakan karena Allah itu bukan syirik. Itulah namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah tidak jadi beramal karena Allah, beramal karena Allah. Jadi semuanya itu muaranya adalah Allah. Maka itu adalah ikhlas. Terlepas orang mau ngomong apa, itu biarin saja. Itu namanya ikhlas dan syirik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kurban yang berkah itu seperti
Korban yang dimaksud ini seperti nyembelih sapi atau kambing. Iya. Seluruh perbuatan kita dikatakan berkah termasuk korban, itu adalah ketika ziyadatul khair wal manfaah, ketika tambahnya kebaikan kita. Orang tambah kebaikan itu biasanya tambah ketenangan, tidak gelisah hatinya. Kemudian ziyadatul manfaat, kalau orang tambah manfaatnya itu lebih tenang lagi itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada kemanfaatan. Jadi korban yang disebut dengan korban yang berkah, ketika dia saat berkorban itu niatnya adalah karena Allah. Pada saat dia berkorban itu adalah lillahi ta'ala, bukan karena tidak enak sama tetangga. Kalau tidak enak sama tetangga itu nanti berbeda nilainya. Walaupun korban inilah salah satu di antara dua amal yang ketika melaksanakannya ini boleh diwakilkan niatnya pada saat menyembelih, yaitu pada tukang sembelih. Niatnya boleh diwakilkan walaupun dia bisa melakukan sendiri. Yang dua ini boleh diwakilkan walaupun bisa. Yang satu adalah kurban, yang satu adalah menyampaikan zakat. Menyampaikan zakat ini boleh diwakilkan. Niatnya menyampaikan boleh diwakilkan. Oleh karena itu kita kan di dalam Al-Quran ada disebutkan supaya orang itu mengambil harta orang yang sudah memenuhi kewajiban zakat, yang maksudnya sudah sampai haul dan nisabnya, kita boleh mengambilnya. Mengambilnya itu adalah niatnya mengeluarkan zakat si A. Jadi ini niatnya adalah orang lain yang menyampaikan. Yang seperti itu tidak apa-apa. Hanya dua ini menurut Imam Nawawi. Yang pertama adalah menyampaikan zakat, yang kedua adalah menyembelih binatang korban. Jadi di sini harus niatnya karena Allah. Jadi ketika kita menyembelih binatang korban niatnya karena Allah, maka binatang korban kita itu menjadi ibadah, dan disitulah nanti akan terdapat ziyadatul khair wal manfaah. Tapi kalau niatnya berbeda, ya tentu yang akan diterima beda juga. Kenapa? Karena likul limri'in manawa, karena setiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi, siapa orang niat hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulihi, maka ia akan dapat Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratu lidunya, siapa yang hijrah itu karena harta benda supaya dapat harta di tempat hijrahnya, au imra'atin yang kihuha, atau untuk memperoleh perempuan yang ingin dinikahinya, yaitu nanti akan dia dapat. Begitu hijrah dapat harta, begitu hijrah karena perempuan, setelah sampai di tempat menikahinya gitu. Jadi sesuai dengan niat kita. Jadi bagaimana korban yang berkah? Memang ada semua korban itu sebetulnya adalah berkah. Karena apa? Kalau salah niat itu namanya bukan korban, hanya kelihatannya seperti korban. Orang menyembelih binatang seperti sapi atau kambing di Idul Adha setelah sholat Id, ingat itu, menyembelih binatang korban itu harus setelah sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha disebut dengan lahmu syatin, itu daging biasa, bukan daging korban. Karena dulu pernah terjadi zaman Rasulullah seperti itu. Ada orang nyembelih saking semangatnya, di tanggal 10 Zulhijjah itu dia sembelih korban itu sebelum sholat Idul Adha, kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga. Saking semangatnya, Rasulullah sampaikan tilka lahmu syatin, itu adalah daging biasa, bukan daging kurban. Yang disebut daging kurban itu adalah ketika disembelih setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan niatnya adalah untuk berkorban. Jadi sesungguhnya orang melakukan korban itu pasti ada keberkahan di dalamnya. Berbeda dengan orang yang melakukan korban sepertinya seperti berkorban, tapi sesungguhnya supaya dipuji orang, yang di situ yang tidak ada berkahnya. Oleh karena itu
Sebentar lagi kita Idul Kurban, niatkan hati bukan karena siapa-siapa, tapi melakukannya hanya karena Allah, supaya yang kita lakukan itu betul-betul berkorban, ibadah kurban. Artinya setelah itu kita mendapat ziyadatul khair wal manfaah, tambahnya kebaikan dan manfaat, gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cerita Ustaz itu tentang tetangga tadi. Artinya kesimpulannya kalau awal kita berinfak, bersedekah, berwakaf, ikhlas, itu bisa terjadi tidak ikhlas karena ada faktor-faktor seperti ini. Iya. Lalu bagaimana kalau umpamanya faktor yang mengaruhi tadi fatal yang ikhlas tadi itu jadi tidak ikhlas, cuma dalam hati juga. Kira-kira ada pengaruh nggak dalam keikhlasan? Iya. Itu satu. Yang kedua, Catat nanti lupa. Bismillahirrahmanirrahim tadi sudah dijelaskan, kita alhamdulillah tahu di mana tempat kita Bismillah itu makruh, haram, sunat. Nah, kemudian adab membaca itu kalau di sholat kan ada yang sirri, ada yang jahat saja. Nah, itu apakah yang sunat di luar itu harus sirri atau jahat juga? Iya. Jadi kita sering saat mendengar kata itu yang ada satu perbuatan yang dia lakukan itu memang harus dijelaskan. Iya. Kalau dia bacanya sendiri, itu apakah termasuk sunat? Ini kemudian juga atau bagaimana? Atau ada tempat yang selain dari sholat, dari dalam bacaan sholat itu memang harus jarak bacaan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama itu masalah niat itu dari hati tadi ya. Bagaimana kalau tidak ikhlasnya itu datang dari hatinya sendiri gitu. Yang tadi kan dari orang lain awal mulanya. Ketika dari orang lain seperti itu, maka berikutnya bisa memperbaiki niatnya. Tapi betul-betul dalam hati itu tidak karena orang lain. Semua dilakukan karena Allah. Tetapi kalau sudah muncul dari diri sendiri, pada saat bersedekah muncul dari diri sendiri bahwasanya biar dibilang orang lain sebagai seorang yang dermawan, atau sebentar lagi pilpres atau pilkada atau DPR, pileg, nah, sebentar lagi pileg itu sebentar lagi banyak orang-orang yang menyebarkan uang yang seperti itu bukan sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu ada harapannya kepada Allah, tapi yang seperti itu nggak ada harapan sama sekali kepada Allah. Rasanya seperti itu rasanya. Ketika seseorang memberikan uang kepada masyarakat di sekitar, ditanya nanti mau nggak milih si anu, mau nih 100, mau nggak milih si anu nih 100 nih. Berarti ini bukan ibadah yang seperti itu. Yang seperti ini berarti nyogok ini. Ar-rosi wal murtasi finnar, nyogok bukan ibadah. Jadi yang terjadi itu dia ikhlas tadi kan? Gara-gara orang lain jadi nggak ikhlas, yaitu tadi. Maka setelah itu dibaiki lagi hatinya, karena diawali dengan ikhlas. Jangan sampai setelah diganggu oleh orang terus rusak. Maka dibaiki lagi, istighfar, minta ampun kepada Allah, karena terpancing emosi dari tetangga yang ngomong sedekah itu bukan didoakan tapi digerakkan. Tengok aku nih, walaupun nggak kaya, aku sedekah. Ibu kaya, banyak duit, sedekah sedikit pun nggak keluar, padahal sudah lebih banyak dari yang ia keluarkan, cuman diam-diam. Maka seperti itu istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena kita telah terpancing dengan omongan tetangga tadi, maka akan kembali
keikhlasan kita, karena niat pertama kita adalah karena Allah. Berbeda dengan kalau dari awal itu memang sudah ingin dipuji oleh orang, dikatakan dermawan, itu tidak disebut dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Oh iya, ketika bismillah disebut di dalam sholat, ini bukan perkara sunnah atau perkara wajib, tapi ini adalah perkara syariat. Maksudnya begini, ada orang yang ketika sholat membaca bismillahirrahmanirrahim seperti kita tadi. Kalau yang seperti itu berarti kita mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i. Ada orang yang ketika dia membaca bismillahirrahmanirrahim itu cuman sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru jahar. Itu berarti mengikuti ijtihadnya Imam Malik. Lalu mana yang benar di antara keduanya? Kedua-duanya benar. Kenapa kok kedua-duanya benar? Karena Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu. Jadi ada pilihan buat kita. Mau jahar boleh, mau tidak jahar boleh. Kalau mau jahar berarti kita mengikuti Imam Syafi'i. Kalau sir berarti kita mengikuti Imam Malik. Misalnya kita sholat sir, dalam perbuatan yang lain. Tadi kan ada disebutkan al-amru bil qaul, ya kan? Oh gitu, dalam perbuatan lain. Itu ada batasan atau adabnya yang harus kita keras, baca bismillah atau bukan sir. Oh gitu. Ketika kita melakukan perbuatan lain seperti minum, itu bisa dilakukan sir, bisa dilakukan jahar. Kedua-duanya tidak bermasalah. Jahar boleh, sir boleh. Kira-kira enaknya apa? Sir apa jahar? Kalau kebiasaannya adalah jahar, tapi kayaknya belum ada yang teriak itu bismillahirrahmanirrahim, minum tuh nggak ada ya gitu ya. Iya. Tapi yang biasa itu adalah ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti itu biasanya kan, pelan dalam hati, nyebutnya dalam hati, karena qaul itu berangkatnya adalah dari hati. Kalau bibir ini hanya untuk takkid, hanya untuk menguatkan. Yang sumbernya adalah hati. Jadi mana yang lebih bagus? Kedua-duanya bagus. Di sir juga bagus, di jahar juga bagus. Karena apa gini, tergantung niat kita ini, kebiasaan kita. Kita ini biasa sir atau biasa jahar. Kalau kita biasa jahar, ya jahar. Kalau sir biasanya rasa kurang nyaman, atau sir biasanya kemudian suatu saat kita jahar merasa risih. Jadi mana yang lebih enak di antara keduanya? Karena kedua-duanya boleh dilakukan. Minum dengan bismillahirrahmanirrahim boleh dikuatkan. Tujuannya mungkin ingin mengajari cucu atau ingin mengajari orang lain. Kalau minum seperti ini nak, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tujuannya hanya untuk diri sendiri, itu boleh juga dengan sir. Dalam hati saja, nggak usah diucapkan di lisan, tapi hati itu sudah menyebut bismillahirrahmanirrahim. Kedua-duanya boleh dilakukan. Kalau dikaitkan dengan dalam bacaan sholat sir. Kalau sholatnya sir. Sir, tapi dia tidak agak kedengaran sama orang lain bacaannya. Oh gitu. Itulah yang disebut di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i. Kalau harusnya kita sir, imamnya jahar, tapi kita agak kedengaran, itu namanya jahar. Yang di situ akan mengganggu sholat, disebutin gitu, akan mengganggu sholat. Kenapa mengganggu sholat? Kanan kirinya terganggu, imamnya terganggu juga. Jangan-jangan nanti imamnya bilang, belakang itu ngapa bilang subhanallah? Padahal nggak bilang subhanallah, cuman karena bacaannya tadi yang agak kencang. Itu disebutkan ketika kita sholat yang harusnya sir, maka kita harus sir. Hanya ukurannya itu hanya telinga kita sendiri yang dengar, bukan telinga orang. Ukurannya begitu. Maka di dalam Fiqhul Manhaji namanya, di dalam Fiqhul Manhaji itu ada namanya rukun bismillah. Ada namanya rukun bismillah. Di situ dijelaskan rukun bismillah itu diantaranya adalah ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, itu adalah ukurannya telinga kita yang mendengar, bukan telinga orang. Kalau yang tadi kan telinga orang dengar.
itu mengganggu. Nah, kalau di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i Abu Ishaq itu disebutkan kalau ada orang yang harusnya sholat sir dijaharkan, suaranya dikencangkan, di situ disebut lempari dengan kotoran unta. Itu seperti itu. Kita nyari kotoran unta susah di sini. Maksudnya lempari dengan kotoran. Itu hadisnya menyebutkan seperti itu. Itu di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Jadi artinya saat kita sir, ya sirlah kita membacanya. Saat kita jahar, ya jaharlah kita membacanya. Umpamanya imam sholat subuh, nggak boleh imam sir karena sholat subuh itu adalah jahar. Lalu makmum kenapa sir? Supaya tidak mengganggu imam. Coba bayangkan kalau imamnya bacanya keras, makmum baca keras seperti baca imam, nanti kan orang bilang, oh ini masjid baru belajar sholat ya. Jadi begitu nanti jadinya. Jadi intinya yang harus jahar adalah jahar, yang harus sir adalah sir gitu. Kalau imam yang jahar Ustaz, misalnya sholat asar, Iya. dia pakai mic, tapi kedengaran sama jamaah baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah yang disebut falyarmi, lempari dengan kotoran. Makanya kecuali kalau dia lupa. Kalau dia lupa, di belakang ingatkan subhanallah. Baru dia ingat, oh iya ini sholat asar, ngapa suaraku kencang? Jadi seperti itu. Jadi kebiasaan ada pernah sholat di satu masjid, sepertinya sudah terbiasa seperti itu. Berarti dia nggak tahu, belum pernah baca kitabnya yang seperti itu. Kedengaran. Iya, memang ada yang seperti itu. Hukum sholatnya. Kalau menurut hukum sholatnya itu ngerusai, ganggu orang lain itu. Di situ disebutkan ketika orang sholatnya jahar, padahal harusnya dia sir, maka lempari dengan kotoran. Kalau makmumnya jahar, imamnya jahar, maka makmumnya itu batal sholatnya. Kenapa? Harusnya dia sir, tetapi dia jahar. Kenapa? Karena mengganggu imam. Di situ dikatakan tasodama. Jadi akan bertumburan antara suara imam dengan suara makmum. Maka ketika imam jahar, makmum tidak boleh jahar. Dan sholat-sholat yang sir adalah asar dan zuhur. Maka pada saat itu imam pun tidak boleh kedengaran 100% apa yang diucapkan bacaan dalam sholat itu. Tetapi ketika takbir intikal harus kedengaran, harus jahar. Allahu Akbar, harus jahar. Sami Allahu liman hamidah. Sementara kita kan ketika menyebutkan takbir intikal kan lama-lama ya. Lama-lama dari sujud ke tegak, Allahu Akbar, tegak baru sudah sempurna, baru bar gitu. Padahal kita bisa Allahu Akbar, terus kita baru tegak. Itu menurut Imam Nawawi nggak boleh seperti itu. Kenapa? Itu ada kekosongan zikir. Kenapa kok takbir dilama-lamakan pada saat intikal itu? Karena supaya di dalam sholat kita itu tidak sepi dari zikir. Itu disebutkan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Oleh karena itu pada saat kita sholat agak lama-lama. Jangan sampai di dalam sholat itu kosong zikir. Karena sholat itu adalah untuk zikir kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi seperti itu. Baik, untuk jam semua. Masih ada lagi berkembang. Iya, berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pagi ini pertanyaan Bismillah. Sebagian imam ini pada baca Al-Fatihah diawali dengan Bismillah. Kemudian baca surat Al-Fatihah ini ada yang cuma Bismillah, ada yang tidak. Tapi kita tahu ya, apakah imam baca Bismillahnya tanpa apa ya, imam menjalankan, kira bagaimana ya?
baca bismillah, baca surah Al-Fatihah atau baca surah. Begitu. Ketika imam membaca ayat di dalam sholat, ada yang terdengar diawali Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak terdengar. Yang tidak terdengar itu membaca atau tidak membaca. Itu. Yang terdengar membaca atau tidak membaca itu pertama perlu dilihat siapa yang membaca. Ketika dia membaca itu memang dia tidak membaca bismillah, maka dia tidak membaca. Ketika dia membaca tapi sir, itu berarti dia membaca. Lalu bagaimana ketika kita membaca ayat Al-Quran dalam sholat diawali dengan bismillah apa tidak? Maka kalau menurut Imam Syafi'i diawalinya dengan bismillah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah pemisah antara surat yang satu dengan surat yang berikutnya. Kecuali surah At-Taubah itu yang tidak diawali dengan bismillah. Surah Al-Bararah orang nyebut itu. Di surah At-Taubah, Baro'atun itu yang diawalinya itu. Tapi di pinggirnya itu biasanya ditulis miring kecil. A'udzu billahi minan nari. Ini kan? Wa min syarril jabbari dan seterusnya di situ. Tapi di sini juga ada pemisah, tapi bukan bismillah. Kenapa kok di sini tidak ada bismillah? Karena menurut riwayat ini masih nyambung sebetulnya antara ayat surat sebelumnya dengan surat sesudahnya, itu masih ada kaitannya, masih ada kaitan riwayatnya, kaitan ceritanya masih ada gitu. Lalu bagaimana yang bagus, apakah ketika kita sholat membaca surah itu diawali dengan bismillah atau tidak? Kalau saya mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikut keterangan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Imam Syafi'i menganjurkan, karena kita ngikut ya. Kalau kita mau ngambil sendiri langsung dari Al-Quran, kita ini jauh sekali, belum mampu. Ketika ada orang, ayo kita kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, itu banyak tersesat nanti. Karena apa? Kembalinya dengan terjemah, tidak memahami Al-Qurannya itu sendiri, tidak memahami hadisnya itu sendiri, bisa tersesat. Contoh saja yang paling gampang. Di dalam Al-Quran itu tidak boleh laki-laki itu mengumpulkan dua istri yang masih bersaudara. Wa antajma'u bainal ukhtaini. Tidak boleh menikahi adik beradik sekaligus, kakaknya dinikahi, nengok adiknya cantik juga dinikahi. Itu enggak boleh. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya berpikir Al-Quran hanya melarang laki-laki menikahi perempuan kakak beradik. Kalau dia tidak kakak beradik berarti boleh. Contohnya bibi dan ponaannya. Bibinya cantik, ponaannya cantik, dinikahi kedua-duanya. Enggak ada di Al-Quran tuh. Oh, ini ada di hadis, baik. Ingat, kita tengok neneknya cantik, cucunya juga cantik. Akhirnya neneknya sama cucunya dinikahi kedua-duanya. Kan salah yang seperti ini. Ini kenapa? Karena memahami Al-Quran melalui terjemahan, tidak memahami Al-Quran melalui sanad. Kalau memahami Al-Quran melalui sanad, berarti kita memahami Al-Quran melalui guru kita. Guru kita memahami melalui gurunya. Gurunya memahami gurunya sampai akhirnya memahami melalui tabi'in. Tabi'in memahami melalui sahabat. Sahabat memahami melalui Rasulullah. Maka kemarin ada yang nanya waktu itu, kalau nggak salah, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Itu yang dipegang oleh mereka. Manusia itu tidak akan mendapat kecuali apa yang ia usahakan. Padahal ayat ini sudah mansuh, sudah dihapus hukum penggunaannya, sudah dihapus. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Ibnu Abbas di dalam tafsir
Al-Baghawi disebutkan seperti itu juga, di dalam tafsir As-Sawi begitu juga disebutkan. Barang yang sudah dihapus masih digunakan, kayak mana ada seperti itu? Kan memang di dalam Al-Quran itu ada ayat ada ayat nasih, ada ayat mansuh. Ada nasih itu yang menghapus, mansuh yang dihapus. Kan ada dalam surah Al-Baqarah itu. Kalau yang belajar secara otodidak, Pak, sementara dia tidak didukung dengan ilmu alat. Ilmu mantek, ilmu nahu, ilmu sorong, mengani, bayan, itu selain kan ilmu alat yang 9 itu. Dia belajar otodidak. Itu gimana, Pak? Tidak ada. Belajar otodidak tidak punya alat, artinya belum pernah berguru, belum pernah mondok lah istilah gampangnya itu, belum pernah nyantri, kemudian dia mempelajari Al-Quran melalui terjemah umpamanya, atau melalui belajar hadis melalui terjemah, itu nanti banyak salahnya yang seperti itu. Gurunya jadi setan, dan ini terjadi kepada ulama yang diagung-agungkan oleh orang Wahabi, namanya Syekh Al-Albani. Itu disebutkan oleh Bin Baz di dalam sebuah kitab namanya Al-Hulal, kitab Al-Hulal. Itu di situ disebutkan bahwasanya Al-Albani itu tidak punya guru. Artinya dia hanya membaca di perpustakaan, kemudian terus meneliti hadis-hadis yang banyak itu. Maka hasilnya adalah ketika dalam buku ini hadisnya disahihkan, dalam buku ini hadis yang sama didhaifkan. Akhirnya ini enggak bertentangan pendapat yang pertama dan kedua ini. Lalu dikatakan yang sahih ini kemudian yang dhaif ini, maka sesungguhnya yang dhaif ini adalah untuk mentarjih dari yang sahih ini. Artinya untuk merevisi yang kemarin itu salah. Masa begitu? Ini kan menunjukkan kelemahannya yang seperti itu. Kenapa? Seorang ahli hadis itu tidak hanya sekedar tahu hadis, tapi hafal hadisnya. Hafal hadisnya itu maksudnya adalah mulai dari sanad-sanadnya itu hafal. An atau hadasana qol itu hafal. Maka ada orang yang mengatakan begini, saking pinternya, yang namanya hadis sahih itu adalah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Goblok seperti itu. Yang disebut hadis sahih itu hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah dhobitur ruwat. Jadi perawinya dhobit, maksudnya ingatannya kuat. Kemudian adalah turruwat, perawinya itu adalah adil. Ada 5 di situ. Di antaranya adalah adamul illah, tidak ada cacat, ada musyudu, tidak ada penyimpangan antara rawi yang satu dengan rawi yang lain, tidak ada perselisihan, maksudnya tidak keliru. Hadisnya itu tidak keliru. Jadi ada yang baru itu tadi, baru hijrah, yang namanya hadis sahih itu adalah hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Salah yang seperti itu. Karena untuk mengatakan hadis itu sahih atau tidak sahih, itu ahli hadis yang tahu. Dan itu perlu guru. Kalau nggak punya guru nggak akan bisa mengatakan seperti itu. Dan tidak bisa hanya belajar sehari 2 hari, apalagi cuma sebulan. Baru belajar sebulan langsung sudah jadi Ustadz Gedang. Itu nggak bisa yang seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.